Perang antara Iran dengan Israel Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan minyak dan BBM global, termasuk untuk Indonesia. Perang telah berdampak terhadap distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Bagaimana ketahanan energi Indonesia di tengah perang Iran-Israel? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono. Selamat sore Pak Didi, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mas Victor. Ya Pak Didi, sekitar 98% minyak yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz ini produksi dari negara-negara di wilayah Timur Tengah ya. Ada 6 negara utama produsen minyak yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz. Di antaranya ada Saudi Arabia, Irak, Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Qatar. Kemudian sekitar 75% perdagangan minyak yang melalui Selat Hormuz diserap oleh 4 negara konsumen utama, yaitu Cina, India, Korea Selatan, dan Jepang. Indonesia akan mengalami dampak apa jika terjadi sesuatu distribusi bahan bakar minyak atau pasokan minyak mentah terhambat akibat perang begitu, Pak Didi? Mas Victor, yang mungkin patut dicatat bukan cuma minyak mentah yang terpengaruh Ya. di gangguan Hormuz, tapi juga LNG dan LPG. Kemudian 30-40% petrokimia dunia juga lewat situ. Jadi polietilen, kemudian nafta itu juga akan terganggu. Jadi misalnya saat ini kita rasakan juga mungkin di Bapak Ibu di rumah harga plastik meningkat. Jadi semuanya yang urusan PVC pipa air yang PVC itu semua terpengaruh. Jadi ini adalah situasi di mana kemudian kompleks sekali Hormuz ditutup ini. Maka kemudian banyak pengamat yang seberapa lama sih tekanan ini akan ada, terbagi dua lah. Yang ini nggak akan lama dan ini akan lama. Nah itu yang kemudian Mas Victor yang harus dihubungkan sama ketahanan energi di nasional ini. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya energi kita tetap bertahan meskipun beberapa diantaranya masih impor, terutama LPG ya? Karena tadi SDM juga bilang bijaklah menggunakan LPG begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Jadi kami di sektor industri membagi beberapa hal. Ini krisis energi sama kurs rupiah tertekan kan double ini ada situasi di mana kemudian tekanannya dua kepada industri-industri yang heavy di energi seperti industri baja, garment dan sebagainya itu akan terpengaruh lebih dahulu karena dua hal. Satu karena tekanan energi, kedua karena impor. Double kill-nya adalah biaya distribusi logistik itu juga ikut meningkat. Jadi kasarnya begini, gangguan di Selat Hormuz itu memukul sepertiga suplai bahan baku industri dunia. Jadi kira-kira kemudian semua hal akan terpengaruh. Nah, seberapa lamakah gangguan ini itu menjadi question mark. Yang kemudian mungkin yang baru di CNN tadi sampaikan, yang agak seperti dikontrasting adalah Malaysia boleh tuh kapalnya lewat, Thailand boleh tuh, Indonesia kapan? Seolah-olah begitu yang kemudian membuat orang worry. Nah, pengaruhnya ke investasi. Kenapa? Karena sektor investasi baik dalam negeri maupun luar negeri itu sangat melihat energi karena di beberapa industri 30-50% cost structure di energi itu tentu akan melihat seberapa sih ketahanan energi di Indonesia gitu Mas Victor. Ya, ya. Pak Didi, di Asia ini dampak soal energi yang terganggu ini cukup terasa ya. Filipina contohnya, Filipina ini sudah menyatakan darurat energi nasional begitu ya, dan memberlakukan 4 hari kerja dalam sepekan untuk memangkas penggunaan bahan bakar. Beberapa negara lain berinisiatif menutup sekolah, memangkas operasional kantor pemerintah. Tapi kita tengok di Indonesia nampaknya santai-santai saja. Apakah ini akan menjadi bumerang untuk kita ketika nanti ternyata Indonesia juga mengalami krisis energi begitu? Ya, paling tidak 3 hal yang kemudian harus dipegang. Pertama, biaya produksi langsung naik. Ini semua hal energi sebagai komponen utama industri, kemudian sektor paling kena misalnya petrokimia, baja, tekstil, makanan minuman, logistik. Kemudian yang kedua adalah efek berantainya, Mas Victor. Second round impact-nya ini, ongkos logistik naik, kemudian harga bahan baku impor naik, dan mengurangi margin. Yang ketiga, ini kemudian kalau supply dan harga tidak stabil, maka orang nahan diri. Nahan diri ini kemudian imbasnya adalah ke
juga pertumbuhan nasional juga akan tertahan. Nah, bagi kawasan industri, isu energi ini bukan cuma urusan biayanya yang naik dan sebagainya, tapi ini soal kepastian usaha. Mhm. Yang prinsip besar yang harus ditekan oleh pemerintah adalah bagaimana memprioritaskan stabilitas energi domestik dulu. Ini apa namanya? eh, ada 3 skema. Mhm. Jangka pendek yang paling krusial, jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini bagaimana caranya agar shock tidak langsung menghantam industri. Jadi ketersediaan BBM dan LPG nasional, buffernya harus kuat. Mhm. Intervensi harga, Mhm. efisiensi energi nasional, kampanye dan regulasi-regulasi harus cepat. Mhm. Kemudian fleksibilitas sumber energi, misalnya nih ya, misalnya urusan yang non ideal seperti batu bara itu jadi kekuatan Indonesia untuk buffer sementara. Jadi dalam situasi seperti ini, paling penting itu bukan bicara transisi energi, tetapi survival mode-nya ini. Survival mode-nya bagaimana Mhm. agar Mhm. orang nggak khawatir, nggak worry, nggak ada antri seperti India atau seperti pesawat tidak terbang di Filipina itu yang membuat kita kemudian tenang. Nah, mungkin Indonesia kok seperti tidak ada apa-apa. Mungkin karena memang barusan Lebaran, barusan kemudian apa namanya suasananya baru Mhm. uh, setelah Lebaran ini baru kemudian bisa apa namanya kita uji. Begitu Mas Victor. Ya, ya. Ada yang bilang, HIPMI ini sempat bilang nih Pak Didi, lonjakan harga energi dunia akibat geopolitik global, kemudian juga berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional kita, juga memperlebar defisit anggaran APBN begitu ya. Sudah saatnya Indonesia melakukan gerakan hemat energi, gerakan nasional hemat energi. Apakah itu langkah yang sudah pasti akan menghindarkan Indonesia dari kecemasan minimnya pasokan energi? Ya, jadi pemerintah tentunya telah bekerja keras, sedang bekerja keras untuk memikirkan bagaimana kemudian mengurangi ketergantungan eksternal dari impor energi. Misalnya di Forsip, Presiden telah memerintahkan Pak Menteri SDM untuk diversifikasi impor energi, misalnya Mhm. memperkuat cadangan strategi. Tetapi kita harus tahu bahwa ada skema jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tadi. Jadi jangan jumbo terhadap seberapa sih kemudian, oh bisa nggak WFA atau WFH mengurangi energi Mhm. apa konsumsi yang sesungguhnya. Harus dihitung berapa kemudian jumlah ASN dan kontribusi penghematan BBM dan LPG misalnya. Karena kita tentu butuh profil konsumsi energi terbesar di apa yang kemudian justru yang harus diprioritaskan mana, yang tidak diprioritaskan mana. Jadi upaya-upaya itu tentunya akan disambut baik ya, agar orang menghemat LPG, menghemat listrik dan sebagainya, itu upaya yang bagus. Tapi substansinya adalah supply-nya yang terganggu dari global ini, karena semua sekarang sedang terganggu sehingga kemudian apa namanya rebutan Mhm. minyak sepertinya, Mhm. rebutan apa namanya petrokimia misalnya. Jadi itu yang kemudian harus dipahami bahwa krisis ini bukan krisis energi, tapi juga bisa imbas ke krisis pangan, Mhm. krisis yang kemudian mengikutinya, misalnya harga pangan naik dan pertumbuhan turun. Ujungnya adalah bagi kawasan industri, kita ingin agar memastikan ke depan ini jadi momentum untuk kemandirian energi, misalnya kawasan industri bisa yang sentra-sentra industri bisa diberi kemudahan untuk wilus misalnya, Mhm. untuk Mhm. urusan energi, kemandirian energi ya, misalnya apa dari portfolio energi PLN tetap berperan, tetapi diberikan ruang untuk energi terbarukan, apa namanya pembangkit-pembangkit lain yang kemudian mendorong agar diversifikasi atau portfolio energi bisa didapat dari berbagai sektor. Gitu Mas Victor. Baik, ini yang harus diwaspadai adalah kenaikan harga, harga LPG, harga bahan bakar di Indonesia ini jadi penanda kalau kita juga terganggu akibat perang begitu. Terima kasih banyak Pak Didi atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak Didi. Selamat sore Mas Victor. Terima kasih.